Selamat sore, Shalom untuk kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai memberkati sepanjang hari kerja kita hari ini. Dan sore ini kita ikuti sejenak akan pembahasan firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Hari ini berjudul Perjanjian Baru. Terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33. Mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, segala syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan untuk berkat penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang hari kerja kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh meluangkan waktu, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong hati pikiran kami untuk mendengar kesimpulan sekolah sahabat kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Roh Tuhan bekerja dalam hati pikiran kami, memberkati kami semua. Mohon ampun dosa kami berdoa. Amin. Pelajaran kita tentang janji. Janji Allah kepada manusia disebut perjanjian anugerah, kasih karunia, karena perjanjian Allah terhadap orang berdosa yang tidak pantas, tidak layak untuk memegang janji itu. Itu semua adalah kemurahan Tuhan bagi umat manusia. Di dalam Alkitab banyak terdapat janji-janji. Kita mulai dengan perjanjian dengan Nuh. Oleh karena kejahatan manusia, Tuhan akan melenyapkan seluruh penduduk di bumi ini dengan air bah. Lalu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Apakah istimewanya Nuh? Kita buka Kejadian 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kehidupan Nuh, orang yang benar, tidak bercela di antara sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah, ayat 9. Itu semua adalah karunia Tuhan. Menyuruh Nuh membuat bahtera dan kemudian disuruh masuk ke dalam bahtera. Dan Nuh melakukan apa yang diperintahkan, sekalipun tidak masuk akal membuat bahtera di atas bukit jauh dari lautan, dan belum pernah ada hujan pada waktu itu. Tetapi Nuh menurut. Bagaimana dengan perjanjian dengan Abraham? Kalau kita baca di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, di sana dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Abraham disuruh Allah meninggalkan kampung halamannya, Haran. Dan tanpa pikir panjang, Abraham menurut. Dia tinggalkan kampung halamannya, tidak tahu kemana Tuhan akan tempatkan, tapi Abraham berangkat. Itulah iman. Dan iman Abraham diuji pada waktu disuruh mempersembahkan Ishak. Bagaimana dengan perjanjian dengan Musa? Keluaran 19 ayat 5. Pada waktu bangsa Israel sudah dibebaskan dari penjajahan Mesir, perbudakan Mesir, mereka berada di padang gurun. Perjanjiannya begini, Kejadian 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah
yang empunya seluruh bumi. Kalau mendengarkan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menjadi harta kesayanganku. Apa faktanya, bangsa Israel? Yeremia 31 ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tuhan ingin menghendaki bangsa Israel menjadi bangsa yang mencitrakan tabiat Allah. Tetapi ternyata di dalam perjalanan waktu, bangsa Israel sering mengingkari, menyembah berhala, mengikuti tradisi bangsa-bangsa kafir, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Dikatakan mereka ingkari janji itu. Nah, lalu Allah mengubah perjanjiannya dengan manusia. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Sekarang Tuhan membuat perjanjian baru. Apa maksudnya perjanjian baru? Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan Taurat itu dalam hati mereka. Apa artinya? Mereka, ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ternyata yang ditulis dalam batin mereka dan ditaruh Taurat Tuhan dalam hati mereka adalah mereka mengenal aku, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan sekedar tahu, bukan sekedar hafalan, tetapi betul-betul merasakan kasih-Nya. Mengerti pengorbanan Yesus demi keselamatan umat manusia. Dengan demikian, tidak ada rasa lagi dalam hati manusia untuk melawan perintah Tuhan. Karena sudah jelas kasih Tuhan itu, sehingga manusia akan menurut dengan kesadaran, dengan kerinduan dalam hatinya. Jadi hati yang baru bukan perasaan, tetapi pikiran. Pikiran dengan maksud-maksud yang agung, meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan kehidupan yang dipenuhi keegoisan, kesombongan, keserakahan, dan nafsu-nafsu. Tinggalkan, itulah Taurat Tuhan di dalam hati manusia. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus.
dilahirkan kembali. Jadi sebagai umat Tuhan, kita perlu dilahirkan kembali setiap hari. Karena penggodaan, kecenderungan manusia yang berdosa kadang-kadang menguasai hati pikiran kita. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran, menginsyafkan kita akan kesalahan dan dosa-dosa, dan kita datang dekat dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud perjanjian baru, tertulis dalam hati dan pikiran kita. Marilah kita serahkan hati pikiran kita, kiranya Roh Kudus boleh bertahta dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.